Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang begitu luar biasa sampai detik ini. Dan khususnya bagi saya, salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada saya hari ini adalah masih bisa menjumpai sahabat-sahabat semua, masih bisa menyapa sahabat-sahabat semua, walaupun lewat audio atau lewat suara, melalui Dok Arif Podcast. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, seperti biasa di awal Dok Arif Podcast, saya ingin menyapa sahabat-sahabat Dok Arif, menanyakan kabar dari sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Dok Arif hari ini? Semoga sahabat-sahabat Dok Arif selalu ada dalam keadaan yang sehat walafiat, ada dalam keberkahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ada sahabat-sahabat Dok Arif yang hari ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakitnya, memberikan kesembuhan kepada sahabat-sahabat Dok Arif, kesembuhan yang tanpa meninggalkan lagi gejala-gejala yang tersisa. Dan tentunya semoga sahabat-sahabat Dok Arif selalu ada dalam kesabaran dan tetap semangat ya. Oke sahabat-sahabat Dok Arif, alhamdulillahirabbil alamin. Dok Arif Podcast episode kali ini adalah Dok Arif Podcast yang ke-7 sahabat-sahabat Dok Arif. So ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Sudah 7 kali saya dapat menyapa sahabat-sahabat Dok Arif, berbagi, sharing materi-materi edukasi kesehatan yang semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Dok Arif semua. Nah, sahabat-sahabat Dok Arif, di Dok Arif Podcast episode yang ke-7 ini, saya coba hadirkan sesuatu yang berbeda dari Dok Arif Podcast sebelumnya. Jadi kalau di Dok Arif Podcast yang episode-episode sebelumnya, saya selalu sendirian, cuap-cuapnya gitu ya, monolog bahasa kerennya lah gitu sahabat-sahabat. Tapi di Dok Arif Podcast episode yang ke-7 ini, saya tidak sendirian lagi sahabat-sahabat Dok Arif. Di Dok Arif Podcast kali ini, saya ditemani oleh tamu spesial, salah satu guru saya, beliau seorang dokter spesialis bedah. Dan saya akan kenalkan kepada sahabat-sahabat Dok Arif semua, beliau adalah Dr. Asep Hermana, spesialis bedah, Magister Manajemen. Jadi saat ini aktivitas beliau adalah sebagai seorang dokter spesialis bedah umum yang berpraktek di rumah sakit di Kabupaten Kuningan. Selain itu aktivitas beliau juga sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kuningan. Beliau juga sebagai Kepala Darut Tauhid Peduli Kabupaten Kuningan. Dan ini penting untuk dicatat sahabat-sahabat Dok Arif, akun-akun sosial media beliau yang beliau gunakan untuk memposting materi-materi edukasi kesehatan. Sahabat-sahabat bisa follow akun Instagram Dr. Asep di @7keajaibanofficial. Kemudian di channel YouTube beliau di 7 Keajaiban Kesembuhan. Saya ulangi ya, channel YouTube-nya Dr. Asep di 7 Keajaiban Kesembuhan. Dan beliau juga penulis buku dengan judul buku yang sama seperti channel YouTube-nya dan juga akun Instagram-nya, yaitu buku 7 Keajaiban Kesembuhan sahabat-sahabat Dok Arif. Selain itu, aktivitas edukasi kesehatan beliau juga beliau salurkan tidak hanya lewat tulisan, tapi juga lewat video audio tadi lewat channel YouTube-nya, dan juga beliau adalah salah satu narasumber di MQ Pagi yang ditayangkan secara live di channel YouTube-nya AA Gym Official. Jadi sahabat-sahabat Dok Arif bisa pantengin setiap pagi jam 5. Biasanya jadwal beliau itu di akhir pekan ya sahabat-sahabat Dok Arif, antara di hari Jumat atau di hari Sabtu. Itu jadwal beliau memberikan materi edukasi di MQ Pagi. Itu biasanya mulai jam 5 pagi sampai jam 6 pagi sahabat-sahabat Dok Arif. Oke sahabat-sahabat Dok Arif, kalau kita perhatikan di Dok Arif Podcast kali ini banyak angka 7-nya ya sahabat-sahabat Dok Arif. Jadi ini adalah Dok Arif Podcast yang ke-7.
Kemudian Dr. Asep Hermana spesialis bedah juga banyak menggunakan angka 7 tadi untuk judul bukunya, untuk channel YouTube-nya, untuk akun Instagram beliau. Oh ya, satu lagi ketinggalan, websitenya beliau, sahabat-sahabat Dok Arif. Websitenya beliau adalah www.7keajaiban.com. Jadi lagi-lagi pakai angka 7. Oleh karena itu, karena nggak jauh-jauh dari angka 7, jadi tema dari Dok Arif Podcast kali ini masih berkaitan juga dengan angka 7. Jadi tema Dok Arif Podcast kali ini, sahabat-sahabat Dok Arif, adalah 7 strategi menghadapi ujian COVID-19 yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Asep Hermana, spesialis bedah. Saya ulangi ya, sahabat-sahabat Dok Arif, tema Dok Arif Podcast yang ke-7 kali ini adalah 7 strategi menghadapi ujian COVID-19. Baik sahabat-sahabat Dok Arif, tidak berpanjang lebar lagi, marilah kita kupas tuntas. Kita simak bareng-bareng bagaimana 7 strategi menghadapi ujian COVID-19 bersama Dr. Asep Hermana, spesialis bedah. Kepada Dr. Asep Hermana, spesialis bedah, mangga Dok, dipersilakan waktu dan tempatnya Dok. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi sebetulnya apa yang harus pertama kali dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang terkonfirmasi? Nah sahabat-sahabat semua, pada umumnya pertama kali dinyatakan mereka positif, hal yang paling banyak terjadi adalah mereka stres. Mereka seakan-akan tidak menerima, kenapa harus saya? Dan ternyata kalau kita perhatikan, stres itulah yang membuat seseorang itu sulit untuk move on. Dan kalau kita perhatikan, ketika seseorang stres, maka jelas hal ini bisa menurunkan sistem imun. Ada gangguan tidur di sana, ada gangguan makan di sana, ada kecemasan di sana, dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, kunci pertama ternyata untuk mengatasi terkena COVID itu adalah ridho. Ridho artinya menerima apapun yang telah dijadikan oleh Allah, ditakdirkan Allah ke dalam diri seseorang itu adalah hal yang terbaik menurut Allah. Ketika seseorang ridho, maka yang terjadi ada perubahan biomekanisme di dalam tubuh. Sistem hormonal yang tadinya didominasi oleh hormon stres tuh, hormon adrenalin, epinefrin, norepinefrin, akan berubah, akan berganti menjadi hormon-hormon ketenangan, kebahagiaan, oksitosin keluar, dopamin keluar, kemudian juga beta endorfin juga keluar, dan ini akan menjadi penguat bagi sistem imun. Hormon ini juga bisa menciptakan ketenangan. Hormon ini juga bisa berdampak pada kualitas tidur yang lebih baik. Dan hormon ini juga berpengaruh pada nafsu makan. Jadi yang pertama dilakukan adalah ridho, sahabat-sahabat semua. Kenapa harus ridho? Karena kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga ya, boleh jadi ya kita tidak menyukai sesuatu padahal itu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an taqrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 19. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi sahabat-sahabat semua, dengan keridoan hati maka akan terjadi perubahan dalam otak kita. 80% pemikiran kita berfokus pada solusi, hanya 20% pada keluhan. Tetapi ketika kita denial, ketika kita menolak, maka kesibukan menyalahkan orang lain, kesibukan menyalahkan diri sendiri, kesibukan menyalahkan sistem, menyalahkan lingkungan, dan lain sebagainya, dan tidak akan berujung pada solusi. Yang selanjutnya sahabat-sahabat semua, bahwa tidak mungkin Allah menimpakan sesuatu di luar kemampuan kita. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi dosis yang diterima oleh seseorang termasuk ujian COVID ini juga adalah telah dihitung betul oleh Allah bahwa seseorang itu pasti mampu menerimanya. Yang selanjutnya sahabat-sahabat semua, bisa jadi terkonfirmasinya sahabat positif itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah.
agar mungkin selama ini jauh dari Allah, mungkin selama ini tidak banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi betapa banyak orang yang melakukan isolasi mandiri, di sana mereka punya banyak lebih waktu. Mereka berdekatan dengan Allah, mereka ibaratnya itu bermanja-manja dengan Allah dan lain sebagainya. Siapa tahu bentuk kasih sayang Allah salah satunya diberi lewat ujian Covid ini. Yang terakhir sahabat-sahabat semua, kita mesti ridho adalah kita tahu bahwa di balik kejadian ini pasti ada hikmah. Dan kadang-kadang hikmah itu tidak diketahui pada saat kejadian. Bisa hikmah itu terbuka 2 tahun kemudian atau pada saat waktu yang akan datang. Dan kita baru nyadar, oh iya kenapa Allah takdirkan penyakit ini datang. Ternyata begini toh. Jadi sahabat-sahabat semua, ridho adalah kunci pembuka kesembuhan. Mari kita buka kunci itu lebar-lebar dengan ridho terhadap yang Allah takdirkan. Langkah kedua, sahabat-sahabat semua, ketika sahabat-sahabat terkonfirmasi positif adalah lakukanlah istighfar. Kenapa istighfar? Karena boleh jadi hal ini terjadi akibat kelalaian. Kelalaian kita telah diberi ilmunya untuk menjaga protokol kesehatan, tapi kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita tidak ingat. Boleh jadi ketika kita terkena itu ada unsur-unsur ketidaksengajaan, dan itu tobati. Sebab apa? Sebab sebetulnya Allah telah menciptakan tubuh kita itu dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan sebaik-baiknya sistem pertahanan. Tetapi ketika kita lalai, kemungkinan pertahanan kita itu dapat ditembus. Jadi sangat wajar jika seseorang yang terkonfirmasi positif, mereka melantunkan istighfar. Lantunkanlah istighfar dari hati yang paling dalam, dengan penyesalan yang tinggi, dengan janji untuk tidak mengulangi kesalahan yang telah terjadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sahabat-sahabat semua, ternyata dengan istighfar pun ada beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa orang-orang yang melantunkan istighfar terjadi 5 perubahan di sini sahabat-sahabat semua. Yang pertama adalah peningkatan derajat kesehatan fisik, yang kedua peningkatan kesehatan mental, yang ketiga penurunan tingkat kecemasan, yang keempat meningkatkan ketenangan, dan yang kelima adalah kontrol emosi lebih baik. Jadi lantunkan istighfar dari hati yang terdalam dengan penyesalan yang paling dalam dan permohonan ampunan untuk perbaikan selanjutnya. Yang ketiga sahabat-sahabat semua, setelah istighfar apa yang kita lakukan adalah syukur. Loh aneh Pak Dokter, kenapa kok orang diuji Covid, orang terkonfirmasi positif kok syukuran? Maksudnya bukan di sini bukan syukuran sahabat-sahabat semua, tapi bersyukur. Kenapa bersyukur? Ya Allah, terima kasih ternyata telah puluhan tahun kami diberikan nikmat sehat, diberikan kenikmatan kebebasan tanpa masker, tanpa jaga jarak dan sebagainya. Engkau sebagian telah cabut nikmat ini, semoga ini juga bisa menjadi pengingat. Masih banyak nikmat yang telah Allah berikan selain akibat konfirmasi positif ini. Ya Allah, terima kasih saya masih bisa berpikir. Ya Allah, terima kasih saya bisa menghirup oksigen selama ini. Ya Allah, terima kasih saya bisa bernafas. Ya Allah, terima kasih jantung saya masih berdenyut. Ya Allah, terima kasih saya masih bisa menyaksikan keluarga. Ya Allah, terima kasih saya masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Jadi kalau diperhatikan sahabat-sahabat semua, masih banyak nikmat yang Allah curahkan kepada kita dibanding dengan ujian satu sakit Covid ini. Jadi sahabat-sahabat semua, syukur. Selanjutnya, dampak dari syukur apa coba? Allah menjanjikan 2 hal. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat. Itu janji Allah loh. Bukan PHP, bukan janji kosong. Innaka la tukhliful mi'ad. Gak mungkin Allah ingkar janji. Bahwa ketika kita bersyukur, ya Allah masih bisa nafas, pasti Allah tambahkan nikmat sehat nafas. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa menghirup udara. Alhamdulillah, pasti Allah akan timbulkan nikmat berupa kita bisa bernapas menghirup udara segar. Yang kedua,
Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kita kufur maka Allah akan timpakan azab. Tapi sebaliknya, dengan kita syukur nikmat sehat maka Allah akan hindari dari azab-azab yang sangat pedih, termasuk azab akibat salah satunya penyakit. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita hitung terlalu banyak nikmat yang telah kita terima pada saat ini dibandingkan dengan ujian yang baru kita alami saat ini. Terlalu banyak nikmat pada organ-organ lain sehingga kita masih bisa hidup dibandingkan dengan satu atau dua organ yang sekarang tidak terkena. Jangan sampai salah fokus sehingga kita tidak melantunkan rasa syukur atas ujian yang satu ini. Nah sahabat-sahabat semua, langkah selanjutnya adalah setelah kita syukur adalah sabar. Ketika kita bersabar atas penyakit, maka itulah salah satu bagian dari sabar. Karena sabar itu ada di 3 bagian sahabat-sahabat semua. Sabar ketika menjalankan kita dalam ketaatan, karena untuk ketaatan itu banyak godaan. Yang kedua adalah sabar untuk menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar atas takdir yang telah Allah titipkan. Termasuk kasus ini nih. Jadi ketika sahabat-sahabat terkonfirmasi positif, inilah ujian kesabaran, yaitu sabar ketika kita menerima takdir. Janji Allah, innallaha ma'as-sabirin. Jadi ketika kita sabar maka Allah akan membersamai kita. Keren gak? Keren banget sahabat-sahabat semua. Lalu mesti sampai kapan dong kita bersabar? Sabar itu kan ada batasnya. Jadi sabar itu nggak pernah ada batasnya teman-teman sahabat semua. Yang ada batasnya adalah kalau di masjid tuh batas sendal, batas suci yang ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999, menakjubkan urusan orang yang beriman itu, urusannya selalu baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali orang yang beriman. Jika dia mendapat kegembiraan, maka ia bersyukur, dan jika bersyukur itu lebih baik baginya. Jika dia mendapatkan musibah, maka ia bersabar, dan bersabar itu lebih baik baginya. Sekarang kita tengok bagaimana perubahan orang yang sabar dalam mekanisme tubuh. Apa yang terjadi? Sebuah penelitian yang dilakukan 2019 oleh Vera Anissa dan kawan-kawan dalam jurnal psikologi, ya, hubungan antara suku sabar terhadap kesejahteraan subjek, ya. Juga beberapa penelitian lainnya dapat disimpulkan ternyata pada orang yang sabar terjadi percepatan perbaikan sel yang rusak. Dan yang kedua, pada yang sabar ternyata terjadi peningkatan imunitas seluler. Yang ketiga, terjadi peningkatan imunitas humoral, dan yang keempat terjadi laju metabolisme tubuh yang lebih baik. Tuh. Jadi secara fisik pun ternyata kesabaran itu berpengaruh terhadap sistem imunitas. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika sabar maka Allah akan titipkan hikmah-hikmah iman dan hikmah-hikmah kesehatan. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika terkonfirmasi positif, yang pertama dilakukan adalah ridho. Karena Allah pasti tahu bahwa ini sesuai dengan kemampuan kita, pasti ada hikmah di dalamnya. Yang kedua adalah istighfar. Siapa tahu terjadinya kasus ini ada kontribusi kelalaian dalam diri kita. Yang ketiga adalah syukur. Kenapa? Karena bertahun-tahun Allah memberikan nikmat, mungkin kita jarang mensyukurinya. Kemudian juga kita lihat banyak di dalam tubuh kita tuh yang sehat dibandingkan yang sakitnya. Maka syukur harus terlantun, dan ketika syukur janji Allah itu pasti ditepati, ya, Allah akan menambahkan nikmatnya. Yang keempat adalah sabar, ya. Itu 4 langkah yang pertama ketika sahabat-sahabat diuji oleh COVID ini. Selanjutnya adalah doa, sahabat-sahabat semua. Doa bukanlah aksesoris dalam ikhtiar. Doa bukan juga pelarian atas ketidakmampuan, tetapi doa semestinya hadir sejak awal agar kita dipandu pada jalan yang terbaik, sahabat-sahabat semua. Melalui ujian ini Allah menginginkan doa-doa yang mesra dari hamba-hambanya. Ya Allah, ampuni ya Allah atas kelalaian kami dalam mensyukuri nikmat pernapasan yang telah Engkau berikan selama ini. Allah itu dekat, dan janji Allah itu mau mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Nggak mungkin Allah itu PHP. Ya Allah, angkatlah penyakit ini ya Karim, mudah bagimu. Seluruh bumi, seluruh langit dan beserta isinya adalah milikmu.
Seluruh apa yang terjadi di dalam tubuh kita itu pasti Allah tahu. Ya Allah, angkat penyakit ini. Sesungguhnya Allah pasti tahu apa yang itu cytokine storm, apakah itu terjadi kerusakan di dalam sel dan lain sebagainya, pasti Allah tahu. Maka berdoalah sahabat-sahabat semua, doakan juga diri, doakan juga orang lain. Ya Allah, ternyata penyakit COVID ini menimbulkan batuk, panas, sesak. Ya Allah, sembuhkan juga sahabat-sahabat kami yang saat ini Kau takdirkan. Ketika kita berdoa, doa yang sama, doa untuk saudara kita, maka pada saat yang sama malaikat di kanan kiri kita mendoakan untuk kesembuhan kita juga. Selanjutnya sahabat-sahabat semua, doa dari siapa? Doa dari orang tua. Telepon ibu, bapak bagi yang masih ada ya. Kemudian doa siapa lagi? Doa orang-orang teraniaya, doa-doa orang anak-anak yatim. Dan manfaatkanlah, Allah telah memberikan fasilitas waktu-waktu mustajab. Waktu sepertiga akhir malam, waktu tatkala berbuka puasa, waktu setiap habis selepas sholat fardu. Kemudian juga Allah menyediakan waktu pada sesaat pada hari Jumat, ya. Kemudian juga waktu antara azan dan iqomah. Kemudian waktu pada saat turun hujan, kemudian waktu pada hari Arafah dan lain sebagainya. Jadi doa itu adalah ruhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya ibadah. Sahabat-sahabat semua, doa itu harus mendahului dari ikhtiar. Sebelum kita lakukan ikhtiar, ya Allah, tunjukkanlah kira-kira ke dokter mana penyakit ini dapat menjadi wasilah untuk kesembuhan. Ya Allah, kira-kira obat mana yang sekiranya menjadi jalan kesembuhan terbaik. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk pengobatan terbaik, pengobatan tercepat, pengobatan termurah untuk tubuh yang telah Engkau pelihara selama ini. Sahabat-sahabat semua, berikutnya adalah ikhtiar. Jadi ketika kita berbicara ikhtiar, ada dua hal yang sangat penting di sini. Yang pertama adalah ikhtiar qalbiyah, yang kedua adalah ikhtiar jasadiyah. Ikhtiar qalbiyah dan jasadiyah ini harus berjalan berdampingan, berdua, terus-menerus. Ikhtiar qalbiyah yang paling penting sahabat-sahabat semua, kita punya Allah. Allah yang menguasai langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan virus SARS-CoV-2 ini, Allah yang menciptakan obat, Allah yang menciptakan para dokter, Allah yang menciptakan ilmunya, Allah yang menciptakan tubuh kita, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu yang mungkin menjadi syariat dari kesembuhan kita. Kita punya Allah sahabat-sahabat semua. Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya, amat mudah bagi Allah. Jadi ketika kita berikhtiar qalbiyah, kita harus yakin bahwa kita punya Allah yang menguasai kesembuhan, yang menguasai jagat raya, termasuk menguasai virus ini. Nah sahabat-sahabat semua, kita punya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan pola hidup sehat kepada kita? Bagaimana Rasulullah mensabdakan bahwa dalam habatus sauda ternyata ada obat dari berbagai macam penyakit? Ikhtiar qalbiyah selanjutnya adalah sedekah sahabat-sahabat semua. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah itu bisa menolak 70 macam bala dan bencana. Dan yang paling ringan adalah penyakit kusta atau sopak. Nah, tadi telah kita bahas bagaimana ikhtiar qalbiyah. Sekarang bagaimana ikhtiar jasadiyah? Ikhtiar jasadiyah pada prinsipnya adalah kita lakukan terbaik, ikhtiar yang termutakhir, ikhtiar yang terbagus untuk tubuh yang telah Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk dan sebaik-baiknya penciptaan. Dan Allah juga yang mengurus dan memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya pemeliharaan. Allah telah menurunkan ilmu tentang COVID ini kepada dokter, kepada para apoteker, kepada para peneliti, kepada para ahli. Itu sama ilmu-ilmu yang telah Allah berikan. Sumbernya itu dari Allah. Ilmu tentang vaksin itu juga sama ilmu dari Allah juga, sahabat-sahabat semua. Ketika kita berbicara masalah pengobatan, lakukanlah pengobatan terbaik, pengobatan tercanggih, pengobatan yang maksimal untuk tubuh terbaik yang telah Allah ciptakan. Ada juga pengobatan tibun nabawi, silakan. Lakukanlah pengobatan-pengobatan terbaik. Pengobatan dengan madu, pengobatan dengan habatus sauda, dan sebagainya. Nah sahabat-sahabat semua, yang terakhir adalah tawakal. Ketika kita sudah ridho, kemudian kita sudah istighfar,
kita sudah melantunkan syukur, ketika kita sudah sabar, ketika kita doa, ikhtiar, dan terakhir adalah Allah pasti tahu yang terbaik bagi kita. Allah pasti tahu dimensi waktu yang akan datang seperti apa. Sehingga kebaikan versi Allah adalah kebaikan terbaik. Kadang-kadang anggapan kita belum tentu anggapan terbaik menurut Allah. Kita berdoa, kita ikhtiar, akhirnya kita tawakal, Allah lah yang memberikan keputusan yang terbaik. Nah, itulah sahabat-sahabat semua 7 hal yang bisa kita lakukan ketika terkonfirmasi positif. Amat mudah bagi Allah untuk mencabut penyakit ini, mengangkat penyakit ini, dan menggantikan dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Dr. Asep Hermana, spesialis bedah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan Dok tos ngauningakeun ka sahabat-sahabat Dok Arif sadayana perkawis 7 strategi anu tiasa diikhtiarkeun upami misalna aya sahabat-sahabat Dok Arif anu diuji ku kondisi positif COVID-19. Oke, terjemahnya adalah sahabat-sahabat Dok Arif, karena tamu spesial kita adalah Dr. Asep, beliau orang Sunda asli, jadi saya jadi rada kangen gitu ya untuk cuap-cuap, ngobrol-ngobrol dalam bahasa Sunda juga. Jadi ada selipan dikit lah bahasa Sunda ya sahabat-sahabat Dok Arif. Intinya adalah Dr. Asep Hermana, spesialis bedah, tadi telah menyampaikan untuk kita semua 7 strategi yang bisa diikhtiarkan oleh sahabat-sahabat Dok Arif ketika diuji terpapar COVID-19. Jadi yang pertama tadi Dr. Asep sampaikan adalah ridho. Ini adalah kunci awal, kunci utama agar kita dapat melalui ujian terpaparnya diri kita dengan COVID-19 ini dengan baik, dengan penuh keberkahan gitu ya sahabat-sahabat. Ridho yang pertama, kemudian kita manfaatkan masa isolasi kita pada saat kita memang diuji dengan COVID-19 ini dengan memperbanyak istighfar. Kemudian ini yang kadang tidak mudah bagi kita yang diuji dengan kesempitan, sakit, kemudian ada kekurangan dari sisi harta dan sebagainya, adalah bersyukur. Jadi bagaimana kita mampu bersyukur di setiap kejadian sahabat-sahabat Dok Arif. Yang berikutnya adalah sabar, kemudian doa yang tidak henti kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut dengan ikhtiar, semaksimal-maksimalnya ikhtiar yang bisa kita lakukan, berobat ke rumah sakit, kemudian mengikuti saran-saran para tenaga medis, mengikuti bagaimana protokol kesehatan dan sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan sahabat-sahabat Dok Arif adalah kita bertawakal kepada Tuhan ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat Dok Arif, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah Dok Arif Podcast untuk episode yang ke-7. Episode spesial bersama tamu spesial kita, Dr. Asep Hermana, spesialis bedah. Semoga Dok Arif Podcast kali ini masih memberikan manfaat yang luar biasa untuk sahabat-sahabat Dok Arif. Dan apabila sahabat-sahabat Dok Arif merasakan manfaat dari Dok Arif Podcast kali ini, silakan untuk di-share kepada sahabat-sahabat yang lainnya agar manfaat tidak terhenti di sahabat-sahabat Dok Arif, tapi juga bisa menyebar luas ke sahabat-sahabat yang lainnya. Karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Terima kasih ya sahabat-sahabat Dok Arif, masih setia dan masih antusias menyimak Dok Arif Podcast sampai episode yang ke-7 ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya dari Dok Arif Podcast di episode kali ini. Tetap disiplin ikhtiarkan protokol kesehatan, kuatkan keimanan kita, jaga imun kita, dan pastikan kita untuk tetap aman di masa pandemi COVID-19 ini. Salam sehat, salam semangat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.